Oke, selamat malam. Ya. Selamat malam, selamat berjumpa kembali dengan Multiteknik Elektro Serang, Banten. Saya malam ini akan membahas bagaimana caranya untuk mengganti mesin SAP Piccolo, ya, mengganti mesin SAP Piccolo menggunakan mesin Wacom ataupun mesin Cina, ya. Jadi pembahasan malam ini saya hanya mengganti saja, ya. Jadi sebetulnya ini mesin ini sudah pernah saya oprek, ya. Betulnya sudah lama sekali saya oprek. Jadi kebetulan ini mesinnya sudah saya vonis, ya, kerusakan IC Chrome, ya, kerusakannya pada IC Chrome. Dan sementara untuk melakukan penggantian IC Chrome-nya saya stoknya tidak ada, dan online pun saya tidak yakin karena saya pernah mengalami untuk penggantian IC, ya, mengganti IC dengan IC baru, dan ternyata setelah saya pasang malah tidak hidup, ya, tetapi saya pasang bawaannya lagi, ya, hidup, tetapi hidup gambarnya cuman setengah, ya, dari tengah begini nih, jaraknya perkiraan tuh berapa senti, ya, segini, ya, tengah aja gitu. Jadi maka dari itu saya untuk TV ini saya sarankan untuk sekaligus saja untuk menggantinya memakai mesin Wacom ataupun mesin Cina ini, ya, mesin Cina. Oke, tidak usah panjang lebar, tidak usah lama-lama. Kita lanjut ke pokok utama pembahasan dan kita langsungkan mempraktekkan bagaimana caranya menggantinya, ya. Tuh. Sekarang saya akan membongkarnya dulu. Setelah terbongkar baru kita eksekusi, ya. Oke, tunggu sebentar, ya, saya akan membongkarnya dan melepas mesinnya dulu. Setelah itu baru kita eksekusi pemasangan bareng-bareng, ya. Untuk pemasangannya kita pasang bareng-bareng sama-sama supaya teman-teman yang belum paham bisa paham, yang sudah paham bisa berkomentar, ya, apalah gitu yang kekurangan dari pemasangan saya. Oke, kita sama-sama belajar saja, ya. Oke, langsung saja saya mau cut dulu. Sementara saya cut dulu, saya mau membongkar mesinnya. Nanti setelah terbongkar kita lanjut lagi. Oke. Nah, sekarang TV-nya sudah terbongkar dan ini mesinnya, ya. Jadi ini sudah pernah saya kerjakan, tetapi ya setelah ini saya bentar, dan ternyata kerusakannya pada IC, ya, IC ini. Jadi pengalaman saya, ya, kemungkinan saya dulu pernah membeli IC-nya gagal, ya. Gagal. Jadi saya tidak mau terulang kedua kalinya untuk mengganti IC ini. Maksudnya terulang kedua kalinya untuk gagal. Sebetulnya kalau misalkan pakai cabutan, saya lebih yakin menggunakan cabutan, ya. Memakai cabutan. Kalau memakai yang baru saya tidak yakin, soalnya saya pernah mengalaminya. Setelah memasang tipe ataupun IC yang baru,
pada ternyata malah mati total ya keadaannya, mati total. Tetapi setelah saya pasang lagi pakai yang lama, memang kerusakannya juga hanya bergaris segini ya, hanya bergaris sebegini, bergaris lurus begini, gambarnya tidak ada gambar dan tidak pun ada suara. Jadi hanya tampilannya hanya bergaris begini saja, besarnya segini ya ukurannya, ya tidak full ke atas dan ke bawah. Jadi itu sepengalaman saya IC ini yang rusak ya. Makanya dari situ saya stok cabutannya ataupun stok IC cabutannya saya sudah tidak ada ataupun sudah habis. Maka seharusnya beli yang baru ya, pakai IC yang baru. Tetapi saya mengalami ya membeli IC baru malah tidak bisa ya, malah mati total hasilnya gitu. Jadi untuk mesin ini ataupun TV ini saya bonus untuk menggantinya saja. Saya sarankan untuk menggantinya saja dengan mesin Wacom ya. Saya sarankan. Sebetulnya gambarnya ya nggak terlalu beda-beda banget sih ya, hasil gambarnya nggak terlalu beda-beda banget. Saya menggunakan mesin TV ini ya. Oke, sekarang saya akan melakukan eksekusi. Saya akan melakukan perubahan dulu ya, merubahnya dulu, merubah tuh kan, ini dia sudah gosong ya, sikring. Jadi sekarang saya akan memotong ini ya, agar tampilan hasilnya sama dengan bawaannya ya. Saya akan memotongnya seperti ini. Yang biasa saya kerjakan seperti itu ya caranya. Saya akan memotong dari sini dan sampai sini, saya akan memotongnya. Dan setelah itu saya hanya mengambil ininya saja ya, hanya mengambil atasnya saja, bagian tombolnya, supaya nanti hasilnya sama dengan bawaannya ya, bawaan pabriknya. Oke, sekarang saya akan melakukan pemotongan dan saya tunda dulu ya, saya tunda dulu. Oke, jadi setelah pemotongan ya, jadi hasilnya seperti ini nih saya. Setelah pemotongan hasilnya seperti ini. Ini yang saya potong ya, saya potong. Jadi saya ambil jalur untuk tombol-tombolnya saja ya. Ini nanti saya buang saja, saya simpan ataupun saya serahkan lagi kepada pemiliknya gitu, karena untuk bukti saja bahwa mesinnya sudah saya potong ya, mesinnya sudah saya potong, percuma. Jadi saya kalau udah diserahin ke pemiliknya mah ya nggak masalah, mau saya ambil lagi, mau apa mau tidak ya, tidak apa-apa ya gitu. Jadi ini saya potong dan tombol-tombolnya seperti ini. Sebentar, mana tadi? Nah, tombol ini sudah saya rakit ya, sudah saya rakit lagi tombolnya. Jadi semuanya nanti ini berfungsi semua ya. Ini seperti nanti hasilnya seperti bawaannya, Ini berfungsi, ini juga berfungsi, tombol-tombolnya berfungsi, dan ini juga sama, sensornya berfungsi. Jadi lampu LED saya menggunakan lampu bawaannya saja. Sensor saya ganti dengan sensor Cina ya, supaya tidak merubah jalur lagi ya, langsung tempel ke kakinya. Dan tombol-tombolnya saya menggunakan tombol-tombol bawaannya saja itu ya. Jadi hasilnya ini perakitan saya seperti ini nih ya. Jadi ini yang saya rakit ya. Jadi untuk audio saya rakit seperti ini audio ya. Jadi kalau untuk tombol-tombol saya rubah resistornya saja. Tombol saya rubah resistornya ya. Jadi seperti ini ya. Nah, jelas ya.
Dan untuk sensor saya rubah seperti ini ya. Jadi nanti hasilnya jalur ini saya mengikuti jalur bawaan mesin Cina ya. Jalur ini semua ini saya mengikuti bawaan mesin Cina. Ini juga sama ya, tombol on off nya ataupun tombol powernya. Jadi sudah jelas ya sebetulnya. Silahkan yang belum jelas silahkan di skip saja, di skip dan diulang ya, silahkan tuh supaya lebih jelas lagi ya. Saya lambatkan. Nah ya, sudah jelas ya, saya lambatkan. Nah oke, kemungkinan sudah jelas ya. Jadi tombolnya, tombol power saya menggunakan bawaannya, untuk lampu LED saya menggunakan bawaannya, untuk sensor saya ganti dengan sensor Cina agar tidak merubah-rubah lagi ya gitu. Dan untuk tombol-tombol ini channel saya menggunakan tombol bawaannya, dan ini juga sama ya. Oke, sekarang saya akan melakukan pemasangan. Mudah-mudahan tidak ada masalah ya, mudah-mudahan. Saya akan melakukan pemasangannya dulu ya. Bentar, kita bareng-bareng ya, untuk masangnya kita bareng-bareng saja supaya lebih paham. Pemasangannya kita pasang bareng-bareng ya. Saya taruh di sini dulu sebentar. Supaya lebih jelas ya, kita turunkan ya, ini untuk pemasangan ya. Kita turunkan lagi pas seperti ini. Oke, dan sekarang kita melakukan pemasangan. Oke, kita bareng-bareng kita masangnya ya, karena kita belajar bareng-bareng ya, supaya paham caranya untuk pemasangan. Ini video ini saya buatkan tutorial untuk yang kemarin merequest bagaimana caranya katanya untuk melakukan penggantian mesin TV ya. Mungkin ya banyak juga sih yang belum paham ya, dan semua ada juga yang paham. Banyak yang belum paham dan banyak juga yang sudah paham. Jadi saya buatkan yang buat yang belum paham saja. Mudah-mudahan dengan video ini bisa membantu teman-teman untuk cara mengganti mesin Cina ya. Sekarang saya hubungkan dulu ininya ya, soket RGB-nya. Saya hubungkan bagian groundnya, hubungan bagian groundnya, karena ground ini sangat perlu sekali ya. Bentar, sangat penting sekali ground ini ya. Dan satu lagi saya hubungkan warna merah. Untuk warna merah di sini, untuk warna biru di sini, dan untuk warna hitam kita pasang di sini. Kalau yang belum jelas nanti tuliskan saja ya di komentar. Mudah-mudahan saya bisa cepat untuk menjawabnya. Jadi nggak usah malu-malu
tinggal tuliskan saja di komentar kalau yang belum paham. Sebentar, saya pasang-pasang satu persatu dulu ya. Nah, jadi seperti ini ya jadinya nantinya ya. Nih. Set. Ya. Sekarang saya akan melakukan pemasangan bagian kop playback ya. Ini saya pasang dulu ya. Saya pasang dulu. Oke, kop playback sudah saya pasang, dan yang tadi yang sudah saya rakit saya pasang lagi. Sudah saya rakit ini ya, ininya saya pasang. Saya pasang di sebelah sini saja dulu untuk sementara. Oke, ini sudah beres. Dan ini tombolnya, ini untuk tombol channel ya, channel kita masukkan. Dan ini untuk tombol untuk sensor, satu lagi kita masukkan. Dan sudah ya, sudah. Kalau ini mampu buat ini ya, buat audio. Jadi seperti ini ya rangkaiannya. Nanti ini tinggal masukkan lagi aja kedudukannya, dudukan seperti semula. Yang ini masukkan kedudukannya, dan ini tinggal masukkan ke sini ya, ke bawah ini. Oke, jadi cara saya seperti ini ya caranya. Untuk cara saya supaya hasilnya sama dengan bawaannya ya, sama dengan bawaannya. Tuh, saya ini dulu ya di plastik supaya enggak ini, takut ada kekonsletan ya. Oke, sekarang kita mulai mencobanya ya. Semuanya sudah terhubung dengan sempurna. Ini kalau ini ya jangan sampai terbalik ya, kabel yang ini dan ini jangan sampai terbalik. Ini juga sama, jangan sampai terbalik ya, jangan sampai terbalik. Ini untuk vertikal ya. Kalau sekiranya kebalik, putih ke sini, hitam dan ada di sini, nanti gambarnya akan terbalik ya. Apalagi ini penting banget nih yang ini nih, nanti bakalan konslet kalau terbalik ya. Jangan sampai ya. Pokoknya intinya warna merah ke warna merah, biru ke warna biru ya. Nanti sama kok di sana juga, di situ juga, di TV teman-teman juga sama. Merah ke merah, biru ke biru. Dan ini walaupun dibalik nggak masalah, tetapi nanti gambarnya terbalik ya. Yang ini nih dibalik nggak masalah, tetapi nanti gambarnya hasilnya terbalik. Dan kalau misalkan hasilnya gambarnya terbalik, kita tinggal tukar aja, putih ke sini, hitam ke sini ya, kalau terbalik itu. Oke, sekarang saya akan melakukan pengetesan. Mana ya remote-nya? Nah, remote ini ya. Ini remote-nya, remote TV Wacom. Hasilnya gimana nanti tergantung tabungnya ya hasilnya. Sekarang saya akan melakukan pengetesannya dulu. Saya hidupkan dulu. Saya hidupkan, mana colokannya? Oke, saya colokkan ya. Bentar, ada yang belum, ada yang belum balik kayaknya.
Bentar dulu, saya colokkan lagi ya. Sepertinya nggak ada yang terbalik. Oke, saya coba lagi. Sebentar ya, sebentar. Coba lagi, colokkan. Colokkan. Dan ini sudah hidup ya. Oh, dari sini kelihatan. Ya, powernya sudah hidup. Lampu powernya sudah hidup. Sekarang saya akan melihat hasil dari layarnya. Apakah sudah hidup layarnya? Oh, sudah hidup ya. Layarnya sudah hidup. Mana gambarnya? Coba sekarang saya tes. Oh iya, sudah ada. Ya, sudah ada. Jadi ini hasil gambarnya ya. Hasil gambarnya seperti ini. Ya, hasil gambarnya seperti ini. Saya coba pencet-pencet remote-nya. Ya. Nanti kalau sekiranya kurang ke bawah bisa dikebawahin, bisa pakai share mode ya, kebawahin. Kalau kurang ke atas bisa ke atasin, tapi ini sudah pas ini ya, sudah pas dari sini ya, sudah pas tuh. Kontras dan ini juga sama, sudah pas ya. Saya standarin saja 50-50. Standarin supaya enak dilihatnya nanti. Kalau misalkan gambar tabungnya masih bagus, pasti hasilnya juga bagus. Tergantung tabungnya ya. Tapi ini udah cerah ya. Tuh. Oke, mungkin sampai di sini saja untuk penggantian mesin TV sub menggunakan TV Wacom ataupun TV Cina ya. Sampai di sini saja. Mudah-mudahan tutorial ini ataupun video ini bermanfaat dan sekiranya membantu. Terus ya, silahkan luangkan waktu untuk menekan tombol subscribe-nya dan share ke teman-teman yang lainnya ya. Kalau berkenan, silahkan luangkan waktunya untuk menekan tombol subscribe ya. Oke, sampai di sini saja dari saya. Salam dari saya, Multi Teknik Elektro, Serang, Banten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.